Rasulullah SAW memperingatkan umatnya terhadap berbagai jenis kejahatan atau dosa yang dilaknat. Beliau SAW mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengusir dan menjauhkan pelaku salah satu di antara perkara tersebut dari rahmatnya. Setiap yang terkena laknat Allah, maka ia berarti jauh dari rahmat Allah dan berhak mendapat siksa, akhirnya binasa. Nah, berikut kami paparkan 5 hadis yang merinci beberapa dosa yang dilaknat tersebut. Hadis pertama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan sembelihan tumbal pada selain Allah, menyebut nama selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat dan bid'ah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa tahu ada 4 jenis dosa yang dilaknat oleh Allah. Yakni yang pertama, orang yang menyerahkan tumbal atau sembelihan kepada selain Allah, yang bisa jadi karena ingin memenuhi prasyarat pesugihan dan ingin menjadi kaya, atau bisa juga untuk mengangkat musibah dengan segera lewat istighosah kepada selain Allah. Kemudian melindungi pelaku maksiat dan bid'ah. Lalu yang ketiga, orang yang mengutuk orang tuanya. Bisa jadi secara langsung, bisa jadi juga karena dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Dan yang keempat, orang yang menzalimi orang lain dengan mengubah batas tanah. Lalu hadis kedua, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang menyetorkan riba, pencatat transaksi riba, dan 2 orang saksi dalam transaksi riba. Beliau mengatakan, mereka semua sama mendapat dosa. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang sudah mafhum, riba adalah tambahan pada sesuatu yang khusus. Misalnya yang dikatakan oleh para ulama dalam utang piutang, yang terangkum dalam kaidah, setiap utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan, maka termasuk riba. Sehingga dari hadis kedua ini, yang dilaknat adalah, pertama, pemakan riba atau rentenir. Kedua, yang menyetor riba atau nasabah. Ketiga, pencatat riba, teller atau sekretaris. Dan keempat, 2 orang saksi dalam transaksi riba. Selanjutnya hadis yang ketiga. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Berarti yang dilaknat dalam hadis ketiga ini adalah orang yang menyuap dan disuap. Namun berbeda kalau yang menyuap ini karena menuntut haknya yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan jalan menyuap. Maka ia yang menyuap tidak terkena laknat seperti dalam hadis. Selanjutnya hadis yang keempat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melaknat pria yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria. Beliau SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Ibnu Abbas katakan, Nabi pernah mengeluarkan orang yang seperti itu. Demikian halnya dengan Umar. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah balasan berupa laknat Allah bagi orang yang menyerupai lawan jenis adalah karena ia telah berupaya keluar dari sifat yang telah ditetapkan atau diciptakan Tuhan yang Maha Hikmah. Hadis kelima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat 3 orang. Orang yang memimpin kaumnya, lantas mereka tidak suka lantaran penyimpangan agama, bukan masalah dunia. Kemudian istri yang di malam hari membuat suami membencinya karena tidak mau taat pada suami. Dan ada orang yang mendengar hayya 'alal falah, artinya marilah meraih kebahagiaan, lantas ia tidak memenuhi panggilan berjamaah tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sanadnya benar-benar lemah menurut Syekh Albani. Walau hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih. Setelah mengetahui kelima hadis tadi, semoga kita semakin takut berbuat maksiat dan berusaha menghindari dosa-dosa yang telah disebutkan. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.